Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Daya dalam bidang pertanian 1, materi identifikasi motor bakar. Saya akan menjelaskan garis besar apa itu motor bakar. Motor bakar atau internal combustion engine adalah salah satu jenis mesin yang mengubah energi termal menjadi energi mekanik atau mengubah tenaga kimia bahan bakar menjadi tenaga mekanis melalui proses pembakaran dalam. Berdasarkan sistem penyalaannya, motor bakar dalam secara umum dibagi menjadi dua, yaitu motor bensin dan motor diesel. Sedangkan berdasarkan siklus kerjanya, motor bakar dibagi menjadi dua, yaitu motor 2 tak dan 4 tak. Sekarang kita masuk ke bagian-bagian dari motor bakar 4 tak. Yang pertama ada head cylinder yang berfungsi sebagai tempat pembakaran mesin, juga sebagai tempat mekanisme katup bekerja. Yang kedua ada block cylinder yang berfungsi sebagai rumah utama sebuah mesin. Yang ketiga ada piston yang berfungsi untuk mengubah volume di dalam silinder. Yang keempat, ada connecting rod atau batang penghubung yang berfungsi untuk menyalurkan gerakan naik turun piston ke poros engkol. Yang kelima, ada ruang pembakaran yang berfungsi sebagai tempat terjadinya pembakaran. Yang ketujuh, ada intake valve atau saluran masuk yang berfungsi untuk masuknya campuran bahan bakar dan udara dari intake manifold. Yang ketujuh, ada crankshaft atau poros engkol yang berfungsi untuk mengubah gerakan naik turun dari piston ke gerakan rotasi. Yang kedelapan, ada busi sebagai pemercik bunga api yang akan menimbulkan pembakaran. Yang kesembilan, ada exhaust valve atau katup pembuangan yang berfungsi untuk mengatur saluran pembuangan gas sisa dari hasil pembakaran. Yang kesepuluh, ada crankcase atau carter sebagai tempat penampung oli dan komponen mesin lainnya. Yang ke-11 ada valve spring atau katup pegas yang membantu mekanisme buka tutup katup. Langkah pertama adalah langkah pemasukan atau intake stroke, di mana piston bergerak dari TMA ke TMB. Posisi katup masuk terbuka dan posisi katup keluar tertutup, sehingga mengakibatkan udara dan campuran bahan bakar masuk ke dalam ruang bakar. Langkah selanjutnya adalah langkah kompresi atau compression stroke, di mana piston bergerak dari TMB ke TMA dan posisi kedua katup tertutup, sehingga mengakibatkan udara atau gas dalam ruang bakar terkompresi. Langkah selanjutnya adalah langkah tenaga atau power stroke. Gas yang terbakar dalam ruang bakar meningkatkan tekanan dalam ruang bakar, sehingga mengakibatkan piston terdorong dari TMA ke TMB. Langkah ini adalah proses yang akan menghasilkan tenaga. Langkah terakhir adalah langkah pembuangan atau exhaust stroke, di mana piston bergerak dari TMB ke TMA, posisi katup masuk tertutup dan katup keluar terbuka, sehingga mendorong sisa gas pembakaran menuju katup keluar yang sedang terbuka untuk diteruskan ke lubang pembuangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian-bagian dari motor bakar 2 tak. Yang pertama, ada block cylinder yang berfungsi untuk tempat piston naik turun. Yang kedua, ada kepala silinder yang berfungsi sebagai penutup rongga silinder dan sebagai tempat terjadinya pembakaran.
Yang ketiga, ada piston yang berfungsi untuk mengatur besar kecilnya volume ruang bakar. Yang keempat, ada batang penghubung atau connecting rod yang berfungsi untuk menghubungkan gerak naik turun piston ke poros engkol. Yang kelima, ada poros engkol yang berfungsi untuk mengubah arah gerakan dari awal naik turun menjadi gerakan rotasi. Yang keenam, ada intake port atau saluran masuk yang berfungsi untuk tempat masuknya campuran udara dan bensin menuju ruang engkol. Yang ketujuh, ada exhaust port atau saluran pembuangan yang berfungsi untuk saluran buang dari gas sisa pembakaran. Yang kedelapan, ada transfer port atau lubang bilas yang berfungsi sebagai tempat mengalirnya campuran udara dan bensin yang berada pada ruang engkol menuju ruang bakar. Yang kesembilan, ada busi yang berfungsi untuk pemercik bunga api. Selanjutnya adalah langkah-langkah dari motor bakar 2 tak. Yang pertama adalah langkah hisap dan langkah tekan, di mana piston bergerak dari TMB ke TMA dan terjadi penurunan tekanan pada crankcase menyebabkan campuran bahan bakar, oli samping, dan udara terhisap ke ruang bilas. Selanjutnya, piston akan mengopresi gas dalam ruang bakar sampai TMA. 10 derajat sebelum TMA, busi akan menyala. Langkah kedua adalah langkah pengeluaran, langkah tenaga, dan langkah pembilasan, di mana piston akan bergerak dari TMA ke TMB dan tekanan di crankcase akan naik. Pada saat ring piston melewati lubang pembuangan, gas di dalam ruang bakar akan keluar melalui lubang pembuangan. Piston akan terus menekan ruang bilas sampai titik TMB, sekaligus memompa gas dalam ruang bilas menuju ke dalam ruang bakar. Sekian dari materi identifikasi motor bakar. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.